warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim yang berserah diri kepada Allah Azza wa Jal. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik, perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh ia telah meraih kesuksesan yang besar. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Sungguh sebaik-baik dan sebenar-benarnya ucapan adalah kalamullah Al-Quran. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Dan sejelek-jeleknya perkara adalah sesuatu yang dibuat-buat, diada-adakan dalam agama. Wa kulla bid'atin dhalalah. Dan seluruh bid'ah akan menjerumuskan dalam kesesatan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di salah satu tempat yang dicintai oleh Allah, yaitu masjidnya. Untuk itu kita berdoa berharap kepada Allah agar kelak Allah kumpulkan juga kita di tempat yang Allah cintai. Kelak pada hari kiamat, sebagaimana kita di dunia, Allah kumpulkan kita di masjidnya, tempat yang mulia. Semoga Allah pada hari kiamat nanti mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang mengikuti ajaran dan tuntunannya hingga hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau agar diberi ilmu yang bermanfaat. Wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Kita masih bersama kitab Minhajul Muslim, Jalan Hidup Seorang Muslim, yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah. Masih membahas ayat-ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar, di mana seorang muslim sudah seharusnya dia meyakini takdir Allah, entah takdir yang baik maupun takdir yang buruk menurut kita. Ya, sedikit kalau kita menyinggung takdir, kadang-kadang kita menganggap takdir itu buruk. Padahal semua takdir Allah, ketika Allah menakdirkannya, maka itu yang terbaik. Karena seluruh perbuatan Allah, dan di antara perbuatan Allah adalah menakdirkan. Seluruh perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada satupun dari perbuatan Allah yang buruk. Naam. Saat itu kita berhenti di pembahasan ayat yang pertama dibawakan penulis, yaitu surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, ya, dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sampai kepada perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya terkait ayat ini. Wa anna dzalika kullahu innama hasala lahum bitaysirillahi ta'ala wa biqudratihi wa taufiqihi wa ilhamihi. Subhanahu la ilaha illa huwa wa la khaliqa ghairuhu. Kama nassa alaihi al-Quran was sunnah. Bahwasanya seluruh yang terjadi di alam semesta ini terjadi semata-mata dengan kemudahan yang Allah berikan, dengan taufik dan ilham yang Allah karuniakan Subhanahu wa ta'ala, di mana tidak ada pencipta di alam semesta ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi, yang terwujud, yang ada di hadapan kita, yang terlihat ataupun mungkin yang tidak terlihat, semuanya terjadi dengan kemudahan dari Allah, dengan taufik dari Allah, dengan ilham dari Allah. Sampai kalau kita katakan lampu, siapa yang menciptakan apa menemukan? Kalau bahasa fisikanya apa? Menemukannya, penemu. Siapa konon dulu? Thomas Alva Edison, konon seperti itu. Wallahu a'lam. Maka kalau ditanya penciptanya ya Allah, kalau penemunya Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena yang memberi kemudahan untuk Pak Thomas, gitu ya. Kita sebut Pak Thomas, ya, yang memberi kemudahan, yang memberi taufik untuk mau berpikir, kemudian akhirnya diilhami berupa penemuan. Oh, ini kalau itu kan dulu bohlam pertama kali kan benang-benang ya, yang dialiri dengan listrik. Ya. Kalau ini listrik dialirkan ke benang yang seperti ini dengan ukuran seperti ini, maka akan menghasilkan energi cahaya. Itu yang memudahkan, yang memberi ilham, akhirnya dapat taufik untuk bikin-bikin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lagi pula seluruh bahan yang digunakan itu sumbernya dari ciptaan Allah. Alam yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Ya. Maka
segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah karena kemudahan dari Allah. Sampai pun kita berada di masjid ini yang terakhir kita singgung sebelum kita tutup pengajian pekan lalu. Ya. Kita sampai sholat berjamaah, kemudian mengkaji ayat Al-Quran, kemudian mungkin nanti disinggung hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena kemudahan, taufik dan ilham dari Allah. Ya. Loh, aku nyatanya wis niat kok. Jadi ini aku gutul ngeneh. Banyak orang yang sudah niat tapi nggak sampai. Ada orang sudah niat berhaji tahun ini. Dan sudah terdaftar namanya setelah menunggu berapa tahun? Kalau di Indonesia 40 tahun ya standarnya nunggunya ya. Atau bahkan mungkin lebih. Iya. Setelah takdir dari Allah, kemudian dengan sebab pihak-pihak yang ingin bermain sehingga membuat haji itu susah. Ya, bermain dengan bahasa nabung untuk haji sehingga namanya didaftarkan, akhirnya jadi rentetan panjang orang yang sebenarnya nggak berangkat tapi sudah harus mengikuti antrian itu. Itu gara-gara orang yang bermain, yang cari apa? Duit dunia. Kalau nggak ada kayak gitu, tentu ini ada hikmah di balik itu dengan takdir Allah. Tapi kita perlu cross check, ya, melakukan perbaikan apa kesalahannya. Kalau tidak seperti itu, bisa jadi setiap orang ingin berangkat haji, insya Allah kuota terbuka. Kalau dia punya uang. Ini kan daftar namanya belum tentu semuanya sudah lunas kan gitu kan, belum tentu. Ada yang sudah lunas tapi nggak berangkat-berangkat, yang belum lunas sudah ngantri di sana. Kembali ke sini. Ada orang sudah niat untuk mendaftar haji dan dapat tahun ini berangkat seharusnya. Tapi ketika Allah tidak memberikan kemudahan, maka tidak akan sampai ke tanah suci. Ya, tidak akan sampai ke tanah suci. Dengan apa saja Allah bisa dan mampu, mungkin sakit, mungkin bahkan naudzubillah meninggal dunia, sudah naik pesawat, tahu-tahu di atas pesawat wafat, meninggal dunia. Ya, semua dengan kemudahan. Termasuk kita, ada yang sudah niat dari rumah misalkan, tahu-tahu naudzubillah di jalan misalkan bane kempes, akhirnya mampir teng pundi? Bengkel suwe gutul isya, tugi mriki kantun salat isyane bubar. Semua dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilhamnya pun dari Allah. Ketika kita terbetik, ilhamnya pun dari Allah. Oh, saya hari ini pengen ngaji hari Jumat nih. Yang mendorong hati kita untuk melanjutkan dengan langkah-langkah kaki kita itu Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. An Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda. Ini disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, sebuah riwayat. Rasulullah SAW pernah bersabda, mengingatkan tentang sekte, kelompok yang mengklaim, ya bisa jadi mengklaim dirinya Muslim, tapi punya pemikiran di luar Islam. Pemikiran yang keliru. Apa kelompok itu? Kata Rasulullah SAW, Al-Qadariyah. Ada sekte yang disebut dengan Al-Qadariyah. Alladzina yaquluna al-khaira wa syarra bi aidina.
adalah orang-orang yang mengatakan kebaikan, keburukan itu tergantung kita. Kembalinya kepada kita. Kalau kita pengen baik, ya kita harus usaha. Kita nggak kepengen keburukan, jangan lakukan hal-hal yang bisa menghantarkan pada keburukan. Tok itu. Dan lupa dengan bahwa penentu segala sesuatu adalah Allah. Kalau kita kepengen dapat surga, ya ngaji, ya sholat, ya puasa. Dia lupa bahwa surga itu tidak bisa dibayar dengan amalan. Kita sering membicarakan hadis Nabi SAW ketika Rasul SAW beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi aw kama qala. Tidak seorang pun di antara kalian wahai para sahabat. Rasul menyampaikan di hadapan para sahabat, bayangkan yang ibadahnya luar biasa. Tapi kata Rasul, gak seorang pun di antara kalian masuk surga kalau mengandalkan amalan. Penentunya Allah. Allah yang tentukan. Maka di penutup hadis mengatakan Rasulullah, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadli. Adapun aku masuk surga karena rahmat Allah, karunia Allah. Ya. Allah yang menentukan segalanya. Makanya di antara hadis yang mengerikan disebutkan dalam Arba'in Nawawi dan juga kitab-kitab hadis, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seorang di antara kalian, Rasulullah katakan di antara kalian. Ini peringatan, zahirnya muslim. Di antara kalian, kata Rasul. Dia beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Tapi kitab catatan takdir telah mendahului. Sampai menjelang akhir kehidupannya, kitab catatan takdir mendahului. Dia pun beramal dengan amalan penduduk neraka dan mati di atas amalan penduduk neraka dan dia masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semua dengan takdir Allah. Ini peringatan supaya kita tidak merasa, oh saya sudah muslim, sudah ngaji, sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji mungkin. Merasa seakan-akan pas. Belum tentu. Belum tentu. Takdir bisa berkata lain. Kalau kita tidak terus meminta kepada Allah, memohon rahmat Allah untuk dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah kembali, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah alladzina yaquluna al-khaira wa syarra biaidina. Orang-orang Qadariyah yang mereka mengatakan bahwa kebaikan keburukan itu di tangan kita sendiri, nggak ada hubungannya dengan Allah. Ya. Kata Rasulullah, laisa lahum fi syafa'atin nasib. Mereka tidak akan dapat bagian dari syafaatku. Nggak dapat. Wala ana minhum walahum minni. Aku bukan bagian dari mereka, mereka bukan bagian dariku. Ini menunjukkan peringatan keras. Orang yang tidak meyakini takdir Allah, bahwa seluruh kejadian alam semesta ini adalah di bawah takdir Allah, di bawah ilmu pengawasan Allah, peluangnya sangat tipis, atau kalau boleh dikatakan tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Makanya beriman terhadap qada dan qadar itu masuk kepada rukun iman yang keenam yang wajib diyakini. Ya.
Jadi Qadariyah sekte yang mengatakan ya semuanya tergantung kita. Ya. Dan ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, Anna ibn Umar tabarra'a minhum wa la yatabarra'u illa min kafir. ثم أكد هذا بقوله والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa Abdullah ibnu Umar, salah seorang sahabat, putranya sahabat. Abdullah adalah sahabat, putranya Umar bin Khattab, seorang sahabat radhiyallahu anhuma. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari orang-orang model Qadariyah. Ya, yang pemikirannya, gayanya seperti orang-orang Qadariyah, sekte Qadariyah. Ya. Yang menganggap bahwa hidup ini ya berjalan seperti roda, berputar seperti itu saja, tanpa ada campur tangan takdir dari Allah. Ya. Atau orang-orang yang mengatakan kalau hari ini ada sebagian yang pernah saya dengar, Allah itu dalam tanda kutip mereka ungkapkan seperti membuat jam. Jadi makhluk manusia itu kayak jam. Jadi setelah dibuat dibiarkan, biar jalan sendiri. Ya. Ini juga tidak benar. Ya, keliru. Allahumma hdihim wahdina ilas shawab. Ya. Ibnu Umar berlepas diri dari orang-orang yang semacam itu, kemudian beliau menekankan dengan perkataan beliau, walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi Allah, lau anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu, kalaulah di antara orang-orang yang berpemikiran seperti itu, ya, mereka punya sebesar gunung Uhud emas, punya sebesar gunung Uhud emas, fa'anfaqahu, kemudian diinfakkan, disedekahkan, ma qabilallahu minhu, tidak akan diterima itu sedekahnya walaupun emas sebesar gunung Uhud. Kapan akan diterima? Hatta yu'mina bil qadar, akan diterima kalau orang itu beriman dengan takdir. Ya. Kalau tidak beriman dengan takdir, sebanyak apapun orang beramal, bersedekah, beribadah, tidak akan diterima oleh Allah. Dan ini senada dengan firman Allah Ta'ala dalam Quran yang mengingatkan tentang orang-orang munafik. Sebentar, saya lupa mencantumkan surat dan ayatnya. Saya akan sedikit mencari di dalam mushaf. Surat At-Taubah ayat 54. وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dan tidaklah ada satu perkara yang menghalangi infak mereka itu diterima oleh Allah, kecuali karena mereka kufur, ingkar terhadap Allah dan Rasulnya. Loh, itu kan ingkar kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada takdir. Otomatis. Maksudnya otomatis gimana? Kalau orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia semestinya beriman terhadap takdir. Karena Allah menyebutkan tentang takdir dalam Al-Quran, Rasulullah menyampaikan melalui lisannya atau di hadis Nabi SAW yang sahih, wajibnya seorang muslim beriman terhadap takdir. Bahwa seluruh kejadian alam semesta ini ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang yang beriman terhadap takdir selamat di akhirat.
Sebelum itu dia akan selamat di dunia. Karena keimanan terhadap takdir, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat, ya, beliau menyambungkan kepada perkataan Rasul masih di dalam tafsir Al-Qurtubi. Waqala Abu Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bil qadari yuzhibul hamma wal hazana. Di dunia, apa untungnya mengimani takdir, bahwa semua itu terjadi dengan takdir Allah? Sempat kita singgung di pertemuan yang lalu. Ya. Jadi kita katakan, orang yang mengimani takdir selamat di akhirat. Sebelum itu selamat di dunia. Maksudnya selamat di dunia bagaimana? Ini perhatikan. Orang yang beriman dengan takdir, maka keimanannya akan mengusir alham wal hazan, kegundahan dan kesedihan. Orang yang beriman dengan takdir, keimanannya tersebut akan mengusir dari hatinya berupa apa? Kegundahan dan kesedihan. Kalau kegundahan, kesedihan gak ada dalam hati, maka yang ada apa? Ketenangan batin. Ya, ditakdirkan terkena penyakit. Kalau meyakini ini sudah takdir Allah, pasti ada hikmahnya. Maka sakitnya nggak bertambah. Tapi kalau sudah kena sakit, gara-gara mangan apa wingi ya? Ya nggak salah sih kalau introspeksi. Cuman yang salah kadang-kadang nyalahkan tetangga, ya, orang lain. Contohnya ketika di zaman-zaman COVID itu. Zaman-zaman COVID itu orang saling curiga. Aduh, saya kena. Kayaknya Bapak Anu yang bawa ke sini. Salaman dengan saya dan semisalnya. Akhirnya bukan fokus dengan terapi penyembuhan pribadi, menyalahkan orang lain, menambah kegundahan. Ya. Dan ketika kondisi semakin parah, tambah sedih. Padahal kalau berpikir setiap takdir itu ada hikmah. Dan musibah itu adalah penggugur dosa. Dan Allah takdirkan itu supaya kita dudukan dosa-dosanya. Maka iya, saya terima. Walaupun berat. Memang susah. Mungkin gak berat namanya sakit. Tapi bismillah. Ini sudah takdir. Sehingga fisiknya mungkin sakit. Tapi hatinya sehat dan tenang. Ya, makanya ada seorang pemuda berumur likuran ya bahasa kita. 25-6an sekitar. Ya. Yang diceritakan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, beliau pernah menceritakan pernah ditelepon langsung seorang pemuda. Yang ketiga menelepon langsung mengatakan, ya setelah mendengar nasihat wejangan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah, ya ada interaktif, beliau telepon. Ketika menelepon langsung mengatakan, ya Syekh, sungguh hari ini saya telah mendapati sesuatu yang saya cari kemana-mana, yang saya tidak temukan di mana-mana. Tapi hari ini saya telah menemukannya. Apa itu? Kebahagiaan hakiki berupa ketenangan batin. Anda siapa? Anda sekarang di mana? Saya ingin bertemu dengan Anda. Ketika diberitahukan orangnya, namanya, kemudian alamat posisi sekarang di mana, ternyata di rumah sakit dalam kondisi lumpuh total, tidak bisa bergerak seluruh tubuhnya kecuali bagian kepalanya saja. Jadi mungkin ketika menelpon pun diminta tolong sama perawatnya. Maka cerita panjang lebar, dia pemuda yang kalau boleh dikatakan mungkin bahasanya wong Jawa molimo dianya wis apa? Wis dilakoni.
Orang melakukan itu semua kan mencari apa? Mencari apa? Kesenangan. Nggak puas dengan kesenangan ini, cari kesenangan yang itu. Yang itu nggak puas, cari yang anu. Tapi ternyata semua itu nggak memunculkan ketenangan batin. Ya, tertawa mungkin, tapi ketenangan batin nggak didapat dengan cara-cara itu. Ya, ya cerita, saya sudah hampir semuanya semenjak saya muda, saya punya fasilitas, saya orang kaya, saya kemana, saya punya mobil, saya. Tapi ternyata saya nggak dapatkan semua kecuali sekarang. Ketika Allah menguji, menakdirkan terjadinya kecelakaan, tabrakan sehingga lumpuh total, tapi Allah berikan hidayah keimanan. Sehingga walaupun seluruh tubuh saya tidak bisa bergerak, tapi saya dapatkan kebahagiaan, ketenangan batin ketika meyakini bahwa seluruh takdir Allah pasti yang terbaik. Itu sampai level kayak gitu tentu nggak mungkin kecuali dengan taufik dari Allah. Kita aja bayangin, naudzubillah ya, kalau salah satu tubuh kita nggak bisa bergerak aja itu kan udah meronta-ronta gitu, sakit. Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebani suatu jiwa pun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ketika seorang yakin bahwa takdir Allah terbaik, dia mampu. Namun sebaliknya, dia tidak yakin dengan takdir Allah. Dia mengandalkan kemampuan pribadinya. Dia selalu ingat, ini hasil usaha saya, sudah usaha ini itu. Kenapa kok hasilnya kayak gini? Akhirnya yang terjadi apa? Na'udzubillah, tidak jarang akhirnya hilang ingatan, gila, atau bahkan bunuh diri. Kenapa? Karena tidak yakin dengan takdir Allah. Semua Allah tentukan. Allah yang punya kuasa. Ya. Maka al-iman bil qadar yudhibul ham wal hazan. Meyakini bahwa segala sesuatu itu Allah yang takdirkan. Dan ingat, kita sudah bahas, takdir Allah itu pasti mengandung hikmah karena dilandasi dengan ilmu Allah yang maha luas, kemahabijaksanaan Allah yang luar biasa. Siapa yang beriman dengan itu akan mengusir kegalauan, kegundahan, dan kesedihan, ya, dari dalam dirinya. Sehingga hidup di dunia ini, ya, walaupun sama-sama dapat musibah, cobaan, ya, jadi kadang-kadang ngaten loh, ada orang setelah dia belajar agama, kemudian diuji, dicoba dengan berbagai macam ujian, kesulitan, ya, kemudian apa ya? Dia berpikir, loh, saya katanya kalau man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu ini suatu keburukan, kemaksiatan, dosa, ditinggalkan karena Allah, Allah akan ganti dengannya lebih baik. Yang dia pikirkan, saya meninggalkan pekerjaan yang haram, gajinya sebulan 5 juta. Berarti nanti kalau saya sudah tinggalkan, saya akan dapat pekerjaan yang gajinya 10 juta, harusnya kayak gitu. Itu yang dipikirkan. Iya. Ternyata tidak. Dia bukannya dapat gaji 10 juta, malah mungkin sehari cuma 10.000 misalkan gitu. Misalkan ada sampai ke titik itu. Ketika dia tidak meyakini takdir Allah yang terbaik sekarang, 10.000 hari ini yang terbaik, besok kita cari lagi. Ketika dia tidak yakin itu, maka yang terjadi apa? Akan meronta, akan galau, akan susah. Yang lebih susah lagi, naudzubillah, dia kembali kepada pekerjaan haram, pekerjaan yang tidak halal, naudzubillah. Allah sudah beri dia hidayah, dia lepaskan hidayah, kembali kepada yang haram, naudzubillahi min dzalik. Iya. Karena tidak yakin dengan takdir Allah, dan pasti takdir Allah itu yang terbaik. Tapi kalau dia terima, yudhib alham, kesedihan hilang, ya, kegundah gulanan juga hilang. Ya sudahlah, bismillah, ini hari dapat segini, kita pakai bisanya apa, bismillah. Rasulullah
Ketika pulang ke rumah, tanya kepada istrinya, apakah kita punya makanan hari ini? Kata istrinya, tidak ada. Idzan asum. Kalau gitu ya udah, saya puasa. Selesai. Kalau gitu ya udah saya puasa, selesai. Kita ada yang kayak gitu, Mak. Orang apa-apa. Loh, wingi sih aku nggo ngapa duite gitu. Tapi ketika Rasul idzan ana asum, kalau gitu ya sudah saya puasa. Selesai, nggak ada konflik, nggak ada cekcok, nggak ada apa. Rumah tangga Rasul terbangun dengan solusi yang selalu muncul ketika mengimani takdir Allah pasti yang terbaik. Tapi kalau tidak demikian, maka ya masalah bertumpuk masalah. Solusi itu seakan-akan muncul padahal bukan jalan keluar yang terbaik yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sisa waktu sedikit kita akan menyinggung ayat berikutnya dan pembahasan rincinya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh penulis hafizahullah terkait takdir adalah Quran surat Al-Hijr ayat 21. Quran surat Al-Hijr ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarim ma'lum. Tidak ada sesuatu pun melainkan di sisi kamilah, yaitu di sisi Allah, perbendaharaannya, khazain. Dan kami tidak menurunkan, ya Allah Subhanahu wa taala, kami tidak menurunkannya melainkan dengan qadarin ma'lum, kadar tertentu, ukuran tertentu. Ini pembahasan yang sangat menarik. Nanti akan ada kaitannya dengan sedikit ilmu sains modern. Sedikit saja, nggak banyak. Ya. Kita akan awali dengan pembahasan secara bahasa. Kita bahas perbendaharaan terlebih dahulu. Khazain, karena di ayat ini yang agak sedikit aneh dalam tanda kutip, ya, perbendaharaan itu siapa berbendaharaan? Terjemahan dari khazain. Khazain, ya, surat apa ini? Al-Hijr 21. Al-Khazain, kata sebagian ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, al-makanu alladhi yuhfadhu fihi nafaisul umur. Secara bahasa, khazain, perbendaharaan adalah tempat untuk menjaga perkara-perkara atau barang-barang yang bernilai. Khazain, jamak dari khizanah. Adapun Imam Al-Qurtubi hampir mirip, beliau mendefinisikan secara bahasa al-mawdi'u alladhi yasturu fihi al-insanu malahu wal khizanatu aidan masdaru khazana yakhzunu. Tempat yang tersimpan padanya harta berharga yang dimiliki oleh manusia. Sebagaimana khizanah merupakan masdar dari khazana yakhzunu, menyimpan. Ya. Yang kalau isi makanya khizanah, jamaknya khazain. Kita dulu di Jawa Timur belajar bahasa Arab, khizanah itu diterjemahkan dengan lemari. Ya. Lemari, karena lemari itu tempat penyimpanan. Mungkin kalau sekarang bukan hanya lemari, berangkas. Gitu. Kalau barang berharga itu tempatnya di berangkas. Ya. Kalau yang bentuknya virtual, di blok apa? Blockchain, ya, sudah nggak laku blockchain, ya. Masih laku nggak yang mengikuti blockchain? Apa itu? Itu apa namanya? Bitcoin, ya, dan semisalnya gitu. Udah nggak ini lagi, nggak tahu, udah anjlok mungkin nilainya, nggak tahu, ya. Karena itu cuma virtual aja gitu, nggak kelihatan. Ya, kalau Korun kan jelas, dulu kunci-kuncinya aja, gudangnya itu dipikul sekian orang, nggak kuat. Bendanya ada, kelihatan. Orang kaya hari ini kan nggak kelihatan bendanya, banyak yang kelihatan. Mungkin kelihatan rumahnya 1, 2, mobilnya 2, 3.
Nilai sekian triliunnya itu kan di mana? Di bank, dan itu cuman angka. Coba ada orang punya tabungan 1 miliar, hari itu ambil 1 miliar, boleh nggak? Nggak bisa. Dia nggak punya kuasa dengan hartanya. Karena orang hari ini kalau korun tinggal buka kunci semua itu harta. Sehingga orang-orang hari ini sombong melebihi korun ya. Udah hartanya nggak real gitu ya. Naudzubillah, nggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah mahdihim wahdina ila shawab. Kembali ke sini. Ya. Khazainin khizanah. Adapun secara istilah khazain al-khizanah ya, sekurang-kurangnya memiliki 4 makna yang ditafsirkan oleh para ulama di tafsir. Sekurang-kurangnya ada 4 makna. Kalau kita ingat tadi, nanti dibuka di rumah, surat Al-Hijr ayat 21, dan tidaklah sesuatu itu kecuali di sisi Allah perbendaraannya. Dan kami tidak menurunkannya kecuali dengan kadar ketentuan, ya, ukuran yang telah ditentukan. Khazain yang pertama maknanya hujan. Apa? Hujan. Yang kedua, kunci-kunci segala sesuatu. Yang ketiga, segala perkara yang bermanfaat bagi manusia dan seluruh takdir. Saya ulang, pertama hujan, kedua kunci-kunci segala sesuatu, yang ketiga segala perkara yang bermanfaat bagi manusia dan seluruh takdir. Kemudian yang keempat adalah al-kalam. Ya. Ini secara global, insya Allah nanti rinciannya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan kekuatan iman, khususnya terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.